Hidup itu seperti angin puyuh, ya kan? Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Kita gampang banget terjebak dalam kesibukan, fokus sama daftar tugas, sampai lupa untuk melihat sekeliling. Tapi, gimana kalau ternyata keindahan itu tersembunyi di momen-momen yang paling biasa? Dia berbisik di dedaunan yang tertiup angin, menari di bawah sinar matahari yang masuk lewat jendela, dan bernyanyi dalam tawa orang yang kita cintai. Seringkali, kita mengaitkan keindahan dengan hal-hal besar dan pengalaman luar biasa, seperti ngejar sunset sampai ke luar negeri atau kagum melihat gedung-gedung tinggi. Tapi, keindahan sejati yang bisa menyentuh hati justru seringnya kita temukan dekat rumah. Keindahan itu ada di pelukan hangat anjing peliharaan, aroma kopi yang baru diseduh, atau kepuasan setelah menyelesaikan tugas. Momen-momen sederhana ini, kalau kita kumpulkan, akan menjadi simfoni kehidupan kita. Mereka adalah not-not musik yang kalau dimainkan bersama, akan menciptakan melodi kebahagiaan, rasa cukup, daya, keindahan. Kuncinya adalah belajar untuk lebih peka dan menghargainya. Berhenti sejenak, tarik napas, dan lihat dunia dengan hati yang terbuka dan rasa ingin tahu. Manusia itu mudah banget fokus sama hal-hal negatif. Otak kita memang dirancang untuk lebih cepat menyadari ancaman dan masalah. Tapi, gimana kalau kita coba untuk mengubah fokus kita? Daripada fokus sama macet, kenapa nggak kita buka jendela mobil, hirup udara segar, dan putar lagu favorit di radio? Kadang kita lupa kalau kebahagiaan itu bukan tujuan akhir. Kebahagiaan itu pilihan. Keputusan untuk melihat sisi baiknya, mencari hikmahnya, bahkan di saat kita sedang menghadapi masalah. Bukan berarti kita mengabaikan kesulitan hidup. Tapi, kita mengakuinya, memahaminya, lalu memilih untuk fokus pada hal-hal positif. Ini tentang melatih pikiran kita untuk melihat peluang dalam setiap rintangan dan pelajaran dalam setiap kegagalan. Seperti kebiasaan baru lainnya, ini perlu latihan, tapi hasilnya luar biasa. Ketika kita memilih untuk melihat kebaikan, kita membuka diri terhadap banyak kemungkinan. Kita menumbuhkan rasa optimis yang akan memengaruhi semua aspek kehidupan kita. Ingat, dunia ini adalah cerminan dari cara pandang kita. Jika kita memilih untuk melihat keindahan, kita akan menemukannya di mana-mana. Rasa syukur adalah emosi yang sangat kuat. Kunci untuk membuka pintu menuju rasa cukup, kebahagiaan, dan kebahagiaan yang langgeng. Ketika kita fokus pada apa yang kita miliki, bukan pada apa yang kurang, kita mengubah perspektif kita dari kelangkaan menjadi kelimpahan. Awali setiap hari dengan mensyukuri hal-hal baik dalam hidupmu. Bisa hal sederhana seperti hangatnya selimut, suara burung berkicau di pagi hari, atau kasih sayang keluarga dan teman. Tuliskan 3 hal yang kamu syukuri setiap hari, sekecil apapun itu. Tindakan sederhana ini bisa berdampak besar pada kesejahteraan hidupmu secara keseluruhan. Ungkapkan rasa syukurmu kepada orang lain. Beritahu orang-orang tersayang betapa berartinya mereka bagimu. Ucapkan terima kasih kepada barista yang membuatkan kopimu. Ucapan terima kasih yang sederhana bisa mencerahkan hari seseorang, termasuk dirimu sendiri. Menumbuhkan rasa syukur adalah sebuah latihan, pilihan sadar yang kita buat setiap hari. Ini tentang melatih pikiran kita untuk melihat karunia di setiap momen, menghargai hal-hal biasa, dan menemukan kebahagiaan dalam keseharian. Bagian 4. Efek riak. Menebarkan kebahagiaan di sekitar kita. Kebahagiaan itu menular loh. Ketika kita menumbuhkan hal-hal positif dalam diri, itu akan terpancar keluar dan menyentuh kehidupan orang-orang di sekitar kita. Senyuman, kata-kata baik, uluran tangan, semua tindakan kecil ini bisa menciptakan efek riak, gelombang positif yang menyebar luas. Cobalah untuk bersikap baik, tahan pintu untuk orang lain, berikan pujian, dengarkan dengan penuh perhatian. Sikap-sikap kecil ini bisa sangat berarti bagi hari seseorang. Belajarlah untuk memaafkan. Menyimpan amarah dan dendam hanya akan merugikan diri sendiri. Melepaskan hal-hal negatif akan membuat kita lebih mudah merasakan kebahagiaan dan kedamaian. Sisihkan waktu untuk menjadi sukarelawan atau donasi untuk kegiatan sosial. Membantu orang lain adalah cara yang ampuh untuk menumbuhkan rasa tujuan dan kepuasan. Ingat, kita semua terhubung. Dengan menyebarkan hal-hal positif, kita menciptakan dunia yang lebih bahagia dan harmonis untuk semua orang. Hai! Bagian 5. Menemukan keajaiban dalam keseharian. Momen kecil, dampak besar. Kita sering mengaitkan kekaguman dengan pengalaman-pengalaman besar, seperti melihat aurora,
berdiri di tepi Grand Canyon, atau menyaksikan hujan meteor di langit malam. Tapi kita juga bisa menemukan kekaguman dalam hal-hal yang biasa, kalau kita tahu di mana mencarinya. Luangkan waktu untuk mengagumi alam di sekitarmu. Perhatikan pola rumit daun, warna-warni bunga, atau kesibukan semut. Alam penuh dengan keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Perhatikan detail-detail kecil. Cara sinar matahari menembus pepohonan, suara hujan di atap, aroma roti yang baru dipanggang. Semua pengalaman indrawi ini bisa membawa kebahagiaan jika kita meluangkan waktu untuk menyadarinya. Lakukan kegiatan yang menginspirasimu. Entah itu mendengarkan musik, membuat karya seni, atau menghabiskan waktu di alam. Temukan sesuatu yang menyentuh jiwamu dan membuatmu merasa hidup. Menumbuhkan rasa takjub dan kekaguman membantu kita untuk menghargai keindahan dan misteri kehidupan. Itu mengingatkan kita bahwa selalu ada yang bisa dipelajari, dialami, dan disyukuri. Bagian 6. Menerima ketidaksempurnaan, keindahan dalam ketidaksempurnaan. Kita hidup di dunia yang terobsesi dengan kesempurnaan. Media sosial dipenuhi dengan gambar-gambar yang sudah diedit, yang menunjukkan kehidupan yang tampak sempurna. Tapi, kesempurnaan itu hanyalah ilusi. Mengejarnya terus-menerus hanya akan membuat kita tidak puas dan tidak bahagia. Keindahan sejati terletak pada ketidaksempurnaan. Pada retakan dan celah, benjolan dan memar, keunikan yang membentuk jati diri kita. Terimalah ketidaksempurnaanmu. Anggaplah itu bukan sebagai kekurangan, tetapi sebagai karakteristik unik yang menceritakan kisah hidupmu. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Rayakan keunikanmu. Temukan keindahan dalam ketidaksempurnaan. Cangkir teh yang retak peninggalan nenek, kue yang bentuknya tidak rata hasil buatanmu sendiri, foto yang sudah pudar yang membangkitkan kenangan indah, semua ketidaksempurnaan ini menyimpan cerita dan makna. Ingat, hidup ini bukan tentang mencapai kesempurnaan, tetapi tentang menikmati perjalanan, termasuk ketidaksempurnaannya. Ini tentang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang berantakan, tidak terduga, dan tidak sempurna yang membentuk hidup kita. Bagian 7. Permadani momen, merayakan keindahan hidup. Hidup ini seperti permadani yang ditenun dari berbagai momen. Ada yang besar, biasa saja, membahagiakan dan menantang. Semua momen ini, suka dan duka, tawa dan air mata, menciptakan jalinan kehidupan kita yang kaya dan indah. Setiap momen, tak peduli seberapa cepat berlalu, adalah anugerah. Kesempatan untuk merasakan, belajar, tumbuh, dan terhubung dengan dunia di sekitar kita. Lepaskan penyesalan masa lalu dan kekhawatiran tentang masa depan. Nikmati momen saat ini sepenuhnya dan temukan kebahagiaan dalam hidup. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukung dan menginspirasimu. Bangun hubungan yang menyentuh jiwamu dan membuatmu bahagia. Ingat, hidup adalah anugerah yang berharga. Mari nikmati setiap momen, rayakan keindahan di sekitar kita, dan jalani perjalanan luar biasa ini sebaik mungkin.